Pertemuan manis antara Arsy Hermansyah dan King Fast di hari ulang tahunnya yang ke-10 beberapa waktu lalu hingga kini masih membuat banyak orang belum bisa move on. Baru-baru ini pun Fast ditemani kedua orang tuanya berkunjung ke studio The Hermansyah dan bertemu ibunda Arsy Ashanty. Di momen itu, Fast pun melakukan panggilan video call dengan Arsy yang membuat banyak orang gemas dibuatnya. Lantas seperti apa unyinya reaksi malu-malu Fast saat berinteraksi dengan Arsy? Bagaimana pula manisnya saat Arsy menuruti permintaan Fast untuk mengenakan hijab? Di usianya yang masih belia, Arsy Hermansyah kerap menuai pujian dari netizen lantaran bakatnya di bidang tarik suara termasuk keinginannya untuk tidak tampil dalam busana yang terlalu terbuka. Lantas seperti apa pesona seorang Arsy yang bahkan sampai membuat seorang Mayang Sari jatuh hati padanya? Di sisi lain, King Fast juga tidak kalah menuai pujian dari publik. Lantaran tidak hanya tampan, ia pun merupakan anak yang santun dan pandai mengaji. Lantas seperti apa pesona seorang Fast dalam kesehariannya, termasuk potretnya yang sangat menyayangi adik-adiknya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, chemistry antara dua bintang muda yaitu Arsy Hermansyah dan King Fast seolah tidak pernah ada habisnya mewarnai lini masa di jagat maya. Ya, tidak sedikit warganet yang masih belum ingin move on atas kebersamaan keduanya yang sangat menggemaskan. Baru-baru ini, Fast pun kembali mencuri perhatian setelah diketahui sempat melakukan panggilan video call dengan Arsy. Hal tersebut terjadi saat ia bersama kedua orang tuanya Fairuz Arafik dan Sony Septian saat berkunjung dan juga bertemu dengan ibunda Arsy, Ashanty. Saat pertama kali tersambung dengan Arsy, Fast pun tampak grogi dan juga malu-malu. Ia bahkan sempat beralasan pergi ke toilet. Namun suasana pun perlahan mencair saat ia bertanya kepada Arsy yang suka mengaji untuk datang ke rumahnya dan belajar bersama. Fast kemudian kembali bertanya kepada Arsy, apakah adik dari Aurel Hermansyah itu tengah menjalankan ibadah puasa. Mendengar jawaban dari Arsy yang ternyata masih kuat menjalankan puasanya, Fast pun merasa senang. Tuh, halo Kak katanya. Halo. Arsy puasa gak? Puasa. Alhamdulillah. Arsy gak kesini? Gemes banget sih, karena kan mereka dua-duanya sama-sama anak kecil yang lagi main, masih dua-duanya masih polos ya, main aja gitu, gemes kan. Pertemuan pertama, jadi baru pertama kali banget aku pun baru pertama kali ketemu sama Arsy, Sony juga baru pertama kali. Jadi begitu ngelihat sosok Arsy tuh gemesin, anaknya manis, lucu banget, kalem-kalem gitu kan, gitu loh. Terus cantik banget. Gitu. Anaknya Fairuz juga yang laki-laki yang pertama mengambil hatiku banget, sedih banget ngeliatnya. Anak yang soleh ya, dan mudah-mudahan ya ganteng lagi ya. Semuanya anak-anaknya cakep-cakep dan cantik-cantik. Iya sih, ganteng anaknya. Mudah-mudahan Arsy juga suka. Mau rencana dipertemukan. Kan buat umuran Arsy kan punya teman banyak, lebih seru kan. Aku sih berharap memang mau dipertemukan. Aku bilang kemarin sama Bunda, kenalin dong. Segera bertemu supaya nanti dia punya teman baru. Tidak berhenti sampai di situ.
Momen manis antara keduanya pun kembali terjadi. Di tengah percakapan, Faz meminta Arsy untuk mengenakan hijabnya. Siapa sangka hal tersebut pun dituruti oleh Arsy yang langsung mengenakan hijabnya. Melihat Arsy dengan penampilan syar'inya, Faz sontak melayangkan pujiannya. Ia menilai bahwa Arsy sangatlah cantik dengan hijabnya tersebut. Mendengar hal tersebut, dengan wajah yang malu-malu, Arsy pun menundukkan pandangannya dan tersenyum. Kemudian, Faz mengajak Arsy untuk bervideo call dengan adiknya sebelum akhirnya mengucapkan salam perpisahan. Pakai hijab itu betul kan? Nggak lihat. Lucu banget. Gemes. Ngajarin bagaimana cara menghargai dan menghormati setiap orang. Tapi ada kata-kata apalagi perempuan, terutama mami dan adik Ejas karena keluarganya. Dan ketika aku ngajarin itu, ternyata si Faz tuh paham dengan apa yang aku ajarin gitu. Dia bisa memposisikan diri gitu. Berteman dengan laki-laki dia memposisikan dirinya bagaimana, berteman dengan perempuan dia memposisikannya bagaimana. Mensupport besarnya nanti mau seperti apa selama itu baik dan positif, aku sama suami mensupport gitu. Jadi apalagi dua-duanya istilahnya Arsy juga dari keluarga yang baik, Masya Allah, akhlaknya juga baik gitu ya. Bagus bisa sama-sama nanti belajar bareng, ngaji bareng, jadi saling sharing, saling support. Seneng dong punya anak kayak gini. Aduh, anak ini benar-benar anaknya Virus hebat. Aku tadi lihatnya hebat banget itu didikan orang tuanya. Pengen banget. Pokoknya pengen semoga anak-anak, cucuku semua bisa menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Kita pengen jadi ustazah katanya. Nah, cocok kan tuh ya, jodohin kali ya. Kan orang tuanya kan teman kita, kan jodoh di tangan Tuhan. Iya, insya Allah kalau Tuhan merestui kan nggak apa-apa juga. Kalau orang tuanya kenal, anaknya juga baik, sangat baik, santun banget. Kemarin ketemu, kalau berjodoh, kenapa? Lantas seperti apa pesona seorang Arsy atas sikapnya yang positif termasuk keinginannya untuk tidak tampil dalam busana yang terlalu terbuka? Dan bagaimana pula jatuh hatinya seorang Mayang Sari terhadap Arsy sebagai penyanyi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Aksi menggemaskan Arsy Hermansyah saat menuruti permintaan King Faz untuk mengenakan hijab menuai pujian dari warganet. Namun, perihal menutup auratnya bukanlah hal baru bagi gadis cilik tersebut. Memang sudah sejak lama Arsy kerap tampil dalam balutan hijab. Bahkan untuk usianya yang terbilang masih belia, Arsy pun sudah sangat berpikiran dewasa. Ia bahkan tak mau mengenakan busana yang dianggapnya terlalu terbuka. Hal itu pun dibenarkan oleh Ashanti yang tentunya merasa sangat senang dengan sikap putri cantiknya itu. Anak soleha. Senang ya? Dapat dari siapa, Kak? Dari mamanya Antar deh kayaknya. Oh, bilang thank you. Tante. Gemes. Kalau nggak salah ya. Ya pokoknya siapapun terima kasih bilang. Beda mukanya. Ya udah diam. Sini kamu. Arsy itu diajarin jadi dari Al-Quran setiap ayatnya itu diartiin gitu ke dia, artinya tuh ini, artinya itu. Jadi setiap ayat dari mulai surat pertama gitu. Jadi dia tuh kayak, loh bunda kan di Al-Quran dibilang kalau kita pakai baju harus ketutup, dia bilang gitu. Terus kayak iya Arsy, malu sama anaknya gitu. Tapi ya balik lagi kayak aku bilang gitu, kalaupun suatu saat anak-anakku memang pengen berhijab ya
aku bersyukur banget sih, maksudnya tapi nggak mau aku paksain harus tuh akunya juga masih kayak begini, kan nggak lucu aku maksain mereka. Tapi kalau memang mereka ternyata lebih dulu untuk aku mau begini, aku mau tertutup, tapi ya alhamdulillah banget. Dia kalau pakai celana pendek gini-gini terus gitu, terus kalau pakai rok dia ini apa, rok pendek gitu dia gitu. Jadi apa ya, dia tuh kayak memang nggak tahu dari kecil memang agak berbeda di secara yang bagus ya gitu. Maksudnya dia pengennya berpikirnya dia maunya tertutup. Terus mungkin di sekolah juga kan sekolahnya sekolah Islam gitu, kayak padahal teman-temannya gitu juga yang missnya juga ya ada yang berhijab ada yang enggak, tapi kan sekolah Islam mungkin pelajaran agamanya lebih banyak. Dia nanya, Bunda sholat itu buat apa sih? Bunda kan sholat nih gitu, sholat itu kenapa gitu, untuk apa, dia tanya. Terus kita jelasin gitu, dia udah sekritis itu. Makanya dia bilang, masa orang tua bolehin sih anaknya pakai baju buka-buka gini. Di usianya yang masih sangat belia yakni 7 tahun, Arsy pun sudah memancarkan talenta yang luar biasa sebagai seorang penyanyi. Yang lebih membanggakannya lagi, aksi Arsy di atas panggung pun selalu berhasil menjadi sorotan, bahkan trending di jejaring media sosial. Kepiawaian Arsy bahkan sampai membuat Mayang Sari sebagai penyanyi senior terpukau dibuatnya. Lantas seperti apa tanggapan Mayang Sari melihat bakat Arsy sebagai seorang penyanyi? Bukan main, itu sih udah juara banget deh. Tapi memang ya buah bener ya, ada istilah buah tuh nggak jauh dari pohonnya ya. Ya bapaknya penyanyi, ibunya penyanyi gitu. Jadi kayak dia pun juga kayak nggak ada kesulitan, gemes banget sih. Sekarang ini banyak kok anak kecil gitu yang bisa lebih ekspresif dibanding dulu gitu. Hanya mungkin sekarang kita tinggal membuka peluang seluas-luasnya, apalagi yang memiliki akses untuk itu gitu terhadap anak-anak itu sendiri gitu. Maksudnya bagaimana caranya menyalurkan ya hobi mereka. Ngelihat Arsy luar biasa. Dia bisa apa ya natural aja gitu aktingnya. Emang dasarnya itu anak juga cantik kan gitu, lucu gitu. Satu hal menurut saya sih dia smart banget sih. Aduh Arsy, love you. Di sisi lain, King Fast juga tak kalah kerap menuai pujian dari publik. Lantaran tidak hanya tampan, ia pun merupakan anak yang santun dan pandai mengaji. Lantas seperti apa pesona seorang Fast dalam kesehariannya, termasuk potretnya yang sangat menyayangi adik-adiknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Setali 3 uang dengan Arsy Hermansyah, King Fast juga kerap menuai berbagai pujian dari warganet. Ya, selain tampan, Fast juga dikenal sebagai anak yang soleh dan pandai menghafal serta melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara Fast yang merdu sebagai seorang hafiz cilik pun tidak pelak membuat banyak netizen terpukau dibuatnya. Sebagai orang tua, Fairuz dan Sony pun mengaku bangga memiliki anak seperti Fast dengan segala sifat positifnya. Atas segala kepintaran sang putra, mereka pun mengaku sangat bangga dengan segala pencapaian Fast. Karena itulah, sejak dini mereka pun menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai bekal yang akan memulai perjalanan Fast yang tak lama lagi akan menuju masa remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu
سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Pak, yang mana? Coba tunjuk. Ih, apa tadi? Kalau berdiri apa namanya? Iya, kalau begini? Setiap ngedidik anak-anak tuh dari fast aja semuanya itu diterapkan hal yang sama, bahwa di saat aku ngedidik dia tuh nggak pernah maksa. Jadi kita tuh kayak ngajak dia untuk mencintai sesuatu hal yang memang mau kita ajarin gitu loh. Kayak dia mengaji gitu. Di saat dia ngaji, Mami selalu bilang apa Bang kalau Abang ngaji? Untuk Dibaca siapa? artinya buat Allah. Gimana sih? Dibaca artinya biar tahu isinya apa. Bangga sih gitu. Aku bangga ya sebagai orang tua kan. Bangga itu adalah di saat kita mendidik anak kita dan dia itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga mempraktekkan apa yang orang tuanya ajarkan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh FAS gitu. Dan itu kita sebagai orang tuanya, nggak ada orang tua yang bangga di saat anaknya melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif. Sebagai orang tua kita sangat bangga FAS tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan insya Allah nanti akan menjadi penghafal Quran. Kita itu harus menuruti omongan orang tua kan. Terus ya kita harus sopan juga sama orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu kepada siapa aja? Kepada semua orang. Jadi laki-laki itu harus kuat. Laki-laki yang kuat itu bukan seenaknya nyakitin hati orang, tapi menyayangi hati perempuan. Dan kita juga sebelum mau jadi laki-laki yang kuat itu, kita harus kuat jasmaninya dan rohaninya. Pesona FAS juga terpancar dari sifatnya yang sangat penyayang dan ramah. Kepada adik-adiknya pun ia selalu memberikan perhatiannya dalam berbagai kesempatan. Mulai dari bermain, belajar, hingga membantu sang ibu mendorong stroller adiknya saat berada di pusat perbelanjaan. Di usianya yang masih sangat muda, secara terang-terangan, FAS mengaku ingin melindungi mami, dedi, dan adik-adiknya agar bisa hidup aman, nyaman, dan juga tentram. Hal itulah yang menjadi motivasi King FAS untuk berusaha tumbuh menjadi laki-laki yang kuat. Dan seperti inilah potret momen penuh kehangatan saat FAS memberikan perhatian kepada adik-adik dan kedua orang tuanya. Abang lagi ngapain? Gemes. Kakak, abang adiknya diajarin dulu sayang. Pokoknya tadi adiknya suatu ngadepnya ke sini, seharusnya ke sini. Tapi adiknya awalnya ngadepnya ke sini, malah kebalik ke sini. Oh jadi kakak aja salah. Kebalik, salah. Kakak kenapa salah kiblatnya? Hah? Mau ulang lagi. Ngajarin anak kita untuk aku kan selalu bilang tuh sama si Sony kan kayak yang abang harus ramah sama semua orang ya gitu loh. Dan istilahnya sama siapapun harus ramah, harus baik, aku bilang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya FAS anak yang supel gitu loh, FAS anak yang supel, terus anak yang penyayang gitu loh, dan ramah gitu. Dan itu yang aku seneng banget, apa yang diajarkan sama orang tuanya dilakukan sama FAS. Banyak sekali tontonan yang kurang baik atau kurang layak untuk ditonton di masyarakat sekarang. Mungkin dua anak ini atau keluarga kita ini, dua keluarga ini bisa mungkin insya Allah bisa menetralkan gitu ya, bisa menjadi warna baru lah untuk sesuatu yang baik gitu ya. Demikian pemirsa,
Kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.